Ya, pemirsa, tentunya sebagai masyarakat yang pemegang polis ataupun kelak akan menjadi pemegang polis harus tahu bagaimana sebenarnya kita memilih asuransi. Tadi juga sudah disampaikan apa saja yang harus kita lihat. Lalu jangan hanya lihat hari ini, tapi harusnya proteksi terhadap kita di masa datang, bukan diskonnya hari ini ya. Yang kedua juga tadi harus dilihat sebenarnya asuransi ciri-ciri seperti apa yang perlu kita pilih. Nah, sekarang tentu saja supaya lebih transparan ya, dan juga pengawasan lebih baik perusahaan asuransi, apa yang mesti dilakukan oleh regulator ya. Pak Ivan, sebenarnya dengan transparansi ini sebenarnya OJK apa sih yang perlu diperbaiki dari OJK supaya mungkin minimal samalah dengan bank caranya, sehingga lebih bisa ada penguatan ya. Kalau sekarang kan bank sudah jauh lebih kuat dibandingkan lembaga keuangan lain gitu. Ya, Gimana? yang kita harapkan OJK itu lebih transparan lah dengan apa yang sudah dilakukan oleh asuransi, karena mereka sudah memberikan segalanya. Mereka sudah membuat laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, belum ada laporan manajemen risiko, laporan produk, laporan manajemen. Dari sisi itu mah udah sudah jauh lebih sekali ya, sudah sangat cukup untuk mengungkap semua apa yang sedang terjadi di industri asuransi. Jadi jangan hanya mereka meminta laporan tapi tidak membuat apa-apa dengan laporan itu. Tidak diapa-apain lagi. Tidak diapa-apakan. Nah, belum lagi ini katanya mau bikin laporan harian. Saya kira itu sudah berlebihan ya. Buat apa yang sudah ada saja dibuat kajian yang baik begitu ya, supaya jangan nanti masyarakat hanya mengandalkan tadi yang laporan media tadi, pemeringatan itu yang hanya setahun sekali itu, yang kemudian terbukti bahwa yang beberapa dikatakan predikat bagus pun ternyata bermasalah. Jadi transparansi OJK harus ditingkatkan, kemudian OJK juga harus menegakkan aturan yang dibuatnya sendiri. Sudah banyak aturan yang dibuat OJK, tapi penegakannya yang perlu diperbaiki. Terus customer protection-nya gimana Pak sekarang? Nah, customer protection itu sebetulnya di OJK pun juga ada unit edukasi dan perlindungan konsumen ya. Jadi jangan lupa. Tapi kalau bank kan udah jelas Pak sekarang pelindungan konsumen. Tapi kalau untuk asuransi seperti apa Pak? Jangan lupa OJK itu kan dia melakukan pengawasan, dia melakukan pengaturan dan juga perlindungan konsumen. Nah, aspek perlindungan konsumen ini yang masih tertinggal ya. Dalam arti banyak pengaduan-pengaduan konsumen ke OJK yang belum ditangani dengan baik. Nah, sampai jumlah tertentu kalau nggak salah sampai 750 juta itu bisa ditangani oleh OJK. Kalau mereka tidak puas dengan penanganan OJK, mereka bisa ke badan mediasi arbitrase asuransi. Artinya kalau sampai dengan 750 juta itu free, gratis di badan mediasi atau tidak berbayar. Kalau di atas itu baru yang disebut arbitrase, mereka harus membayar fee ke BMA, itu pun sangat murah. Nah kalau Bapak kan sekarang nangani arbitrase ya, itu kebanyakan apa sih kasus-kasus dan apakah akhirnya selesai nggak sih sebenarnya? Dari data BMAI yang menarik dari sejak BMAI berdiri 10 tahun yang lalu itu sebagian besar kasus yang masuk ke BMAI itu berakhir dengan bahwa asuransi harus membayar. Yang tadinya semula mereka menolak karena berbagai alasan. Putusannya harus bayar ya? Tapi setelah dibawa ke BMAI, sebagian besar menghasilkan keputusan harus membayar. Itu artinya bahwa kebanyakan karena kurang komunikasi, kurang penjelasan dan sebagainya. Sehingga ketika dilakukan mediasi oleh BMAI dan dilakukan proses arbitrase, sebagian besar asuransi itu harus membayar. Keputusannya harus membayar. Bahwa kemudian setelah diputuskan apakah betul mereka membayar, itu nanti ada penilaian sendiri dari BMAI. Karena BMAI itu kan anggotanya seluruh perusahaan asuransi ini gitu. Jadi yang sudah diputus oleh BMAI harus membayar, ya mereka harus membayar. Nah kalau melihat dari kasus ini semua, sebenarnya dengan adanya tren beberapa asuransi mengalami masalah ini, masih tumbuh nggak sih sebenarnya orang tuh masih mau nggak membayar, ataukah memang karena terpaksa ikut asuransi jiwa ini? Ya itu tadi selama ini kan OJK hanya memenai perbankan karena memang kapitalisasinya sudah sangat besar ya, asuransi masih tertinggal. Tapi
bank pun juga membutuhkan asuransi, Iya. karena dia hanya bisa memberi kredit kalau ada asuransinya. Betul, apalagi gitu. sekarang kan ada KUR, harus ada Iya, asuransi bersih. apa namanya jaminan Harus ya. gitu ya. ada jaminan gitu. Tapi sebaliknya asuransi pun juga tidak perlu merasa lebih inferior dari perbankan karena dia harus hidup minta bisnis dari perbankan. Tapi Iya, iya. asuransi pun harus menunjukkan bahwa dia pantas dipercaya lah oleh masyarakat. oleh masyarakat ya. Bukan hanya sekedar untuk memberikan diskon, Iya, hadiah dan betul. sebagainya. Jadi kesadaran masyarakat itu harus ditumbuhkan bahwa mereka butuh proteksi tapi juga butuh investasi. Betul, betul. Karena kan kalau kita bicara tentang reputasi risk, itu kan jadi problem ya, di mana mungkin yang bermasalah hanya 2 asuransi, tapi ini bisa kena dampak pada asuransi lain hanya Iya. gara-gara persepsi kan. Karena kalau Persis. udah bicara persepsi itu susah merubah kan Iya, dibandingkan iya. gitu. Ini gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau berhadapan dengan persepsi itu, kita di industri asuransi sudah mempunyai yang disebut insurance day ya, dan kita juga sudah lebih Banyak sosialisasi ya. begitu sosialisasi, bahkan kita sudah masuk ke kampus memberi pemahaman tentang asuransi kepada mahasiswa agar asuransi itu bisa Menjadi dijadikan bagian dari ini ya. bukan saja dia menjadi sarana proteksi, tapi juga dia menjadikan asuransi itu sebagai karir lah. Kebutuhan. Kebutuhan dan karir di masa Betul. depan, karena kita ini yang di asuransi itu umumnya kan orang-orang yang tidak sengaja masuk Gitu ya, ke asuransi. kecemplung gitu ya. Baik Pak Irfan, terima kasih banyak hal yang sudah kita angkat karena industri asuransi ini kayaknya kurang banyak diangkat, jadi kita mengangkat ini dengan harapan regulator bisa memperbaiki ya, pelaku juga semakin lebih governance, transparan, dan masyarakat juga tetap cinta dengan asuransi. Ya pemirsa, demikian bersama Bapak Irfan Raharjo, Arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, dan tentu saja kita berharap asuransi kita di masa yang akan datang akan terus maju dan masyarakat yang kelas menengahnya akan semakin meningkat, tentu saja sangat membutuhkan asuransi, dan kita berharap transparansi akan terus dilakukan sehingga masyarakat tetap percaya dengan asuransi di Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.